Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Selamat pagi menuju siang kepada sahabat-sahabat semua. Teruntuk rekan-rekan kami keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya dimanapun berada, segenap warga masyarakat Singaparna, alhamdulillah pada hari ini, hari yang kelima di bulan Ramadan, kita masih diberi kesempatan panjang usia, masih diberi kenikmatan sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa serta menjalankan rangkaian-rangkaian ibadah yang lainnya. Semoga apa yang kita kerjakan selama 5 hari ke belakang di bulan suci Ramadan ini betul-betul dijadikan sebagai amal soleh bagi kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat semua, alhamdulillah pada hari ini kami dari Kantor Kementerian Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaparna hadir kembali dalam salah satu program yang menjadi program prioritas, yaitu Kolak KUA Kecamatan Singaparna, itu kajian online KUA Singaparna. Dan alhamdulillah di pagi yang cerah ini, di ruangan yang cukup sempit ini, kita sudah berada 3 orang. Yang pertama kami perkenalkan di sebelah kiri kami, beliau adalah Kiai Dadan Hasbullah, sekaligus sebagai penyuluh agama Islam di Kecamatan Singaparna. Di sebelah kanan saya, beliau adalah Bapak Arif Rahman, beliau adalah penghulu di KUA Kecamatan Singaparna. Sebagaimana biasa, hari ini kita akan dimulai dengan pembacaan Yasin Al-Quran. Lalu kita akan sedikit bahas tentang ilmu tajwid dan beberapa kandungan yang ada dalam ayat Al-Quran yang dibacakan. Dan selanjutnya kita akan ngobrol-ngobrol pada hal-hal yang lebih fokus terkait dengan kepenghuluan. Hari ini fokus kepada kepenghuluan. Nanti kita akan bicara banyak hal tentang bagaimana KUA Kecamatan Singaparna ini bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, terutama di bidang kepenghuluan. Kita awali saja pertemuan kita hari ini dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan kepada Pak Penghulu untuk melanjutkan bacaan Yasin Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها
ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembacanya surah Al-Quran telah disampaikan oleh Bapak Penghulu dan ternyata luar biasa. Serasa mendengarkan di suasana di pondok pesantren tahfidz. Aduh, jadi suasananya iramanya. Pak Kiai Dadan, kita masuk saja ke bagaimana kita mencoba membahas ilmu hukum apa saja yang ada dalam bacaan. Yang saja bacakan tadi. Wabashiril ladzina. Wabashir ro-nya di sini dibaca tarqiq atau tipisnya. Wabashiril. Kemudian wabashiril ladzina amanu. Kalau di sini madnya mad badal. Secara bahasa badal artinya pengganti. Definisinya apabila ada huruf mad dan hamzah, hamzahnya terdahulu, ya, jadi hamzah dulu kemudian huruf mad, ya, biasa begitu. Di sini harap madnya alif didahului oleh hamzah, nah itu mad badal. Kalau mad wajib makan setelah harap mad ada hamzah. Nah, kalau ini sebaliknya. Ini sebelum dilanjutkan, Pak Kiai, ini tadi wabashi dalam Al-Quran ada sya, ada sa, Ya. ada fa. Itu kan mirip-mirip gitu kan. Ya, ya. Jadi kalau sya itu di mana tempatnya keluar? Kalau sya itu wastul lisan, temennya itu sya ya ya. Berarti sya ya ya. jadi kalau Tengah. mengucapkan sya itu berarti harus di tengah ya. Ya, tengah, naik ke langit-langit. Sya. Sya. Ya, kalau orang tua dulu kan biasanya latihan itu ketika lagi jemur
padi ya. Iya. Lalu ada ayam yang masuk ke jemuran ke penghulu. Jadi sambil belajar makhraj itu syah 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 syah. Nah, Jadi ulah sih. Jadi ada desisnya juga ya. ya, Itu sifat tapasyi. Menyebar. ya, berarti ada sya itu ada fa ya. Fa Sama ujung lidah. itu di tulisan bukan di Iya, ujung iya, lidah. iya. Ujung Fa. lidah. Fa. Sa kalau sa yang tidak titiknya Sa sama ujung lisan. Cuman ke sa za ya agak ke dalam, ke dalam. agak keluarnya. Sa za. so Mahronya 3. Sa za so. so. Sa, Nah, sami. berarti ada 3 yang mirip ya. Ada 4. 4. Ada sya, ada sa, ada fa, ada So. so. Nah, ini juga kepada sahabat-sahabat semua yang tentunya sedang memberikan pelajaran kepada anaknya. Jadi ini mohon ditekankan ya Pak Kiai, Pak Penghulu, bahwa sebelum anak dilanjutkan membaca Al-Quran, ya, makhraj ini penting untuk dipertajam gitu. Hari ini kita mencoba untuk fokus di pengucapan kata sya, sa, dan fa, dan so. Oke, lanjut. Alladzina tadi alif lam Kalau alifnya alif lam syamsiah. Lam Alladzina lam. zina itu matu Tobi'i. Amanu mad badal. Amanu Tobi'i. maltobi wa amilus Alif lam alif lam samsiah. alif lam sams Idgom. Disebut juga alif lam samsiah. wa amilus so Tobi'i. liha Tobi'i. an nalahum an Gunnah. gunah Dengung. huruf gunah itu ada berapa kayak Ada kalau guna asliyah ada 2, nun sama mim. Tapi dalam hukum lain juga mesti ada dengungnya. Yang tidak dengung cuma idhar kan, idgham ada idgham bi gunah. ya. Di iqlab pun harus ada suara hidung. Di izhar pun nanti di ikhfa pun harus ada suara gunah. Ada gunah. Cuman yang asli nun sama mim yang bertasydid. Ya, jadi harus berdengung ya. Jadi kalau anak-anak itu belajar ini menyurahkan balap motor ya. Annalahum. Nah, ini memati menghadapi jait. Jim itu berarti hukumnya Izhar. Izhar. Makanya tidak boleh panjang. Annalahum jannah. Jannah. Jadi ada 2 huruf ya, ada 2 hukum ya. Gunah dulu. Gunah dulu terus Matobi. jannatin. Nah itu ikhfa. Nah, ikhfa itu antara idhar dan idgham. Idhar jelas, idgham masuk. Jadi jelas enggak, masuk enggak. Tengah-tengah. Nah cara masuknya kalau dirinci itu ada 3. Ada abad. Ada Pusat. Bukan. akrob dulu. Akrob. Ausat, abad. Kalau menghadapi tato dal itu akrob. Akrob ya, Jadi dekat. Jadi ketika mengucapkan nun, lidah itu sudah dekat ke huruf ta. Jannati sudah sapok-pokeun ngucapin ta. Perbandingannya beda dengan kof kaf. Kalau kof kaf itu abad jauh. Jadi dari nun itu jauh masuk teh. Bila kene kasuk teh. Ming, nah soalnya beda. Ming atau ing, nah, beda. Ming qablu. No, jadi dari nun ke kof jauh. Nah, atau ing kuntum dari nun ke kaf jauh. Ing. Nah, beda ketika menghadapi takut. Nah, kalau ausat tengah-tengah. Nah, kalau ini pak huruf ya kalau lebih rinci lagi ikhfa, ifana, ikhfa, akrob. Hurufnya 3. Ta, po, dal. Jannatin tajri. Nah, gitu.
Jannatin taja. Nah ini taja. Kol-kolah. Kola. Kolkolahnya sugro. Sugro. Jadi tidak jeda. Tajeri. Lain lagi kalau di ujung. Kalau sugro itu artinya apa? Secara bahasa sugro kecil. Jadi ada 3 tahapan dalam apa itu kolkolah itu. Kalau di tengah sukun-sukun asli sugro. Jadi langsung taje. Nah, beda kalau di ujung harus ada jeda dulu 1 harakat. Misalkan qul huwallahu ahad. Nah, terus ada yang lebih lagi apabila di ujung kemudian bertasydid itu mah ditekannya 2 harakat. Tabat yada abilah habimu watab watab. Berarti itu maksudnya kelab. Apa? Kolkolah? Lebih kubro. Akbar di atas kubro. Jadi ada kubro, ada sogir, Sugro, ada sugro, kubro. sogir. Kalau saya, kalau sogir tadi itu apa? Kecil. Kecil. Berarti nama saya kan Sugoro ya. Sugaro. Ya. Nama Sugara itu dari sana. Ya. Emang Pak Pengelola saya kan anak yang terkecil, anak dua. Sugro. Ya mungkin Sugara. kalau saya dulu belum paham bahasa Arab, dia mungkin pernah dengar dari kayak ini. Duka lincah suka mantul sugro. Sugro kan pantula, kolkolah pantula. Tapi sekarang benar-benar kasih mantu ya. Mantap betul ya. Oke. Tajeri. Nah, ini mato Mantubihi ro-nya tarkikot. tarkik. Tajeri. Jadi kalau tarkik itu nyengir ya. Muringis gitu. Tajeri. Mintah sama yang tadi ya. Sama. Mintah tihal Hukum alif lamnya idhara disebut juga alif lam komariah. Kok alif lam komariah. Ini ada tah tihanya ha itu kan ada berapa jenis ya? Ya apa yang mirip-mirip. Ada ha, ada ha, ada kho ya. Jadi kemarin udah bahas ya. Ya. Huruf halak. Tahtihal an idhar. Jelas. Jelas. Gak boleh panjang juga, gak boleh anhar. Kalau idhar mah harus pendek. Anhar. Hana mato Bi. Tapi kalau wakof jadi mad arid lisukun. Oh iya. Sebab harap mad menghadapi harap sukun, sukunnya baru anyaran. Kullama Roknya juga nanti kalau sukun jadi tabkhim. jadi tafhim ya? Anhar. Ya, jadi anhar, bukan anhar ya. Nah, kalau sukun itu getarannya ada, tapi getarannya tidak boleh jelas. Anhar. Nah, tidak anhar. Ya. Beda kalau berharkat anharu. Anhar jelas getarannya. Anhar. Lalu anhar. Kullama Matobi'i. ruziqu Ru-nya tafkhimnya. Ru jelas ini mah. Ru berharkat. Ruziqu. Matobi'i juga. atau ini ada za, ada zai, ada ja ya. Ya. Kalau ja itu dari Ujung lidah sama dengan Ya. sin. kalau Zai. zai. Kalau Kalau ja mah dari tengah. Ruziqu matobi minha idhar hanya mato matobi'i. min samar ini ikhfa apa ini? Ifa ausat Ya. tengah-tengah. Min samari min samarotir liz samarotir idgomnya lamar itu bila guna. Bila Jadi guna. nggak pakai dengung. Ya. Makanya jangan panjang. Jadi langsung min samarotir rizqo. berarti bukannya samarotin rizq bukan gitu ya? Atau
Ya, bukan juga Bukan. sama rotir rizqan, nggak boleh gitu, nggak boleh. harus langsung. Sama rotir rizqong. Kalau berhenti, tapi tidak boleh berhenti kecuali karena kalau di sini ada tanda koplam. Koplam. Lam itu artinya Lazim, ya? mamnu, mamnu. Oh, mamnu, mamnu. Lazim itu mim, mamnu itu tidak boleh berhenti kecuali karena nafas, karena darurat. Nah, makanya harus diwasolkan. Kalau diwasolkan, kalau berhenti jadi mad iwab. Iwab teh artinya pengganti. Suara nun diganti dengan alif. Tadinya rizqon jadi rizqon. Nah, kalau diwasol jadi ikhfa abad rizqon, jauh tina nun kana kok, jauh kana asup. Paling mendok ya. Iya, rizqon, kayak ogah masuk gitu. Rizqon qalu. Nah, Qalu itu mada tobi, ha masih matobi. zalladzi Lam syamsiah. ruziqona Kokolah sugro langsung ya. ruziqo. Nah, Sugro. Orang tengah kalimat ya. ya di tengah. Atau sukunnya asal, bukan baru. Ruziqona min Ikhfa ab'ab qab kokolah sugro. qablu wa utu. Nah, kalau berhenti sebelumnya min qabl. Nah, jadi kok banyak ke bawah, sukun lamnya ke bawah, min qabl. Cuman kalau susah, itu boleh disebutnya teh ismam teh anutku bi ba'dil harakah. Jadi min qablu seperti amma ba'du, harusnya kan amma ba'd Ya. qafalah. Tapi kalau tidak bisa, boleh dalnya di barisan tapi setengah harokat, amma ba'du. Jadi nggak begini amma ba'du. Oh. Berarti ada lagi dalam surat ini ya, kalau dalam surat ini seperti inna anzalnahu fi lailatul qadr. Qadr. Nah, itu harus tuh qadr, dah samarnya ke bawah Ya. Hmm. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Qadr kokolahnya ke bawah, artinya ke bawah. Ke bawah. Roknya juga ke bawah. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasya. Silah qasiroh. Bihi ini masilah. Qasiroh karena setelah hi tidak ada hamzah. Oh, kalau ada hamzah jadi masilah tawilah. Tawilah. Kalau ada alif. Hamzah. Oh, kalau ada hamzah. Iya, iya. Wa utu bihi mutasya Matobi'i biha mad iwab, mad menggantikan nun. mad iwad ini ya. Ya. Kalau hi tadi bihi Mad silah. mad silah. Ada mad silah, ada mad iwad. Teh ngegantikan suara nun ke alif, mutasyabiha. Walahum. Nah, ini izhar, bahkan izharnya sok. Kalau di saya itu disebut idhar pisan, khusus fa. Kalau dalam waw sama fa, kan dalam Tuhfatul Atfal wahdar lada wawin wafa'an takhtafi. Huruf idhar itu ada 26, tapi kalau fa sama itu lebih ditekankan lagi idharnya. Wahdar lada wawin wafa'an takhtafi liqurbiha walidayati fa'rifi. Sebab kadang-kadang kalau tanpa sadar jadi walahu, jadi idgom walahu. Nah, harus jelas walahum fiha. Maka kudu sieun pisan maneh ngaikhfakeun, tegas kudu pisan maneh ngaizharkeun. Karena mimnya harufan pak jeung wau pangna idhar lantaran bisi saliru, khusus pak sama wau. Pak. Sama dalam Fatihah pun ghairil maghdubi alaihim wa. Kalau kurang hati-hati kadang-kadang alaihi wa
Ya, Nah, maka idhar pisan. Alaihim walabbo. Nah itu. walahum fi. Fiha. Nah, Kalau fa itu tempat huruf dari mana fa? bibir. Ya, non ya. Karena Bedeng bibir. saya sering mendengar itu pak gitu. Ya. Pak itu pak gitu, pak. Jadi seolah kaku gitu, Ya. pak. Betul kan? Kalau hurufnya Di apa? Nonnya. punya sifat apa ini? Fa. Jadi fa ya. Fa. Bedeng bibir makanya. Jadi fa sama ujung gigi atas jadi Fa. fa. Ya. Fa ya. Fa. Bukan pak ya. Ya, bukan pak. Jadi Bukan fa. keras. Fifi. Fufu. Fufu. Fafifu. Fa. Fi. Fu. Fofo. Fi. Matabai. Ha. Jaiz munfasil. Berapa harokat? 5 harokat. Ini tidak ada opsi nih. Kalau Imam Asim tidak ada opsi. Tidak ada opsi. Kalau yang lain ada yang boleh, ada yang 2, maka disebut jaiz. Secara bahasa aja itu kan panjang ponok. Ada yang tidak, maka kalau terutama kalau imam-imam Masjidil Haram biasanya suka pakai nama tobi'i. Jadi tidak panjang. Karena bacaan kita makan imamnya Imam Asim lewat Ya, Hafs. hapus ya. Jadi harus 5 harokat. Fiha. Fiha azwa tobi Tobi'i. yum. Ini idgomnya pun biguna. Jadi harus didengung dulu minimal 2 harokat. Azwajum, jangan langsung azwajum mutahharah. Azwajum mutahharah. Jadi masuknya idgom Bilgunnah. bigunnah. Azwajum mutahharatun. Nah, Ini sama idgom biguna juga. Juga. Jadi harus ada dengungnya dulu. Berbeda dengan lagi langsung ya. Sama rotir rizqo. Kalau ini mutahharatu, tahan dulu 2 harokat. Nah, mutahharatu wahu baru. Walaupun tidak tasdid. ya. Kalau Quran ini, kalau Quran dulu dia suka dibantu sama tasdid. Azwajum mutahharatun wahum Idhar banget. wahum fiha khalidun. Kho-nya mato Matobi'i. lidun. Kalau Arid. berhenti mad arid lissu. Itulah sahabat-sahabat semua, saudara-saudara semua, kita tadi sudah mencoba untuk membahas tentang ilmu tajwid dalam salah satu ayat Al-Quran, itu surah Al-Baqarah ayat 65. 25. Oh 25 ya. Ini ngecek keiradan aja. Ya. Kemarin Pak Penghulu ngebahas apa sama Pak Penghulu tentang Al-Fatihah? Ayat keberapa kemarin? Bismillah ayat 1. Ayat 1. Basmalah ayat 1. Sekarang masuk ke ayat 2. Ayat 2. Saudara-saudara semua, kiranya mohon dimaklum, kebetulan walaupun kita sedang melaksanakan tugas seperti ini, tetap tugas pelayanan juga berjalan, sehingga mohon dimaklum ketika Bapak Penghulu ini keluar masuk ke meja karena ada hal-hal yang mesti dilaksanakan terkait dengan pelayanan terhadap masyarakat. Jadi mohon dimaklum, bukannya tidak menghargai saudara-saudara semua, karena ini adalah bagaimana kita memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat, dan program-program pun yang telah direncanakan bisa berjalan dengan baik. Pak Penghulu kemarin sama Pak Ustaz Dadan, Kiai Dadan telah membahas tafsir surah Al-Fatihah ayat ke-1 basmalah ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke ayat yang kedua.
Silakan pakai Dadan. Eh, sekali lagi bahwa sebagaimana kemarin tafsir itu banyak ya, terutama kaitannya Fatihah. Nah ini mah yang mungkin yang saya tahu aja ya. Nyambung dari sebelumnya bahwa Allah itu maknanya itu zat yang patut disembah, sebab kembali dari kata ilah. Jadi ketika kita membaca bismillah, ketika bekerja membaca Allahumma, ikrar ke itu dengan menyebut zat yang mesti disembah di ma'budnya. Berarti kita makan, kita pun tadi bismillah, niatnya harus ibadah kalau bismillah. Nah, itu makna ilah. Kemudian kemarin sudah dikatakan Allah. Nah, dengan kita memulai, sebab tugas kita kan hanya satu, gak ada lebihnya, hanya satu. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku, beribadah kepadaku, seorang Allah teh, kata Allah itu. Makanya kita makan, kita sekolah, kita ke kantor, ke pasar, ke ladang, harusnya mengabdi kepada Allah. Nah, makanya diawali dengan bismillah. Nah, kalau betul-betul kita dengan bismillah, maka akan memperoleh kemarin Rahman Rahim, garis besarnya kita akan memperoleh rahmat Allah dari dunia sampai akhirat, sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Insya Allah kalau bismillahnya baik. Nah sekarang masuk ke sini, kita harus merasakan Rahman Rahimnya Allah, maka kita ucapkan Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Nah, jadi kita mah tidak punya pujian, ya, tidak punya pujian. Yang punya pujian hanya Allah. Kalau kita diberi oleh Allah misalkan kepintaran, ya pintar milik Allah, dikasihkan kepada kita. Sebab kita mah posisinya la ilma lana illa ma 'allamtana. La ilma, tidak ada pengetahuan illa ma 'allamtana, kecuali pengetahuan yang kau berikan kepada kami. Kalau seseorang diberikan jabatan, nah kan hanya titipan dari Allah. Tu'til mulka man tasya, engkau berikan kekuasaan kepada yang kau hendaki. Wa tu'izzu man tasya, kau memuliakan orang yang engkau hendaki. Wa tuzillu man tasya, dan kau menghinakan orang yang kau hendaki. Jadi kita itu harus seperti tukang parkir, banyak mobil tidak sombong, tidak habis mobil tidak sedih, habis mobil tidak sedih. Sedih. Kuncinya apa? Tidak merasa memiliki. Seharusnya kita pun begitu, tidak merasa memiliki apa-apa, sehingga ketika diberi kelebihan oleh Allah tidak sombong, tapi tidak mau ini ya. Kalau diambil pun nggak boleh sedih. Tapi imannya baru bisa 5,5. Mobil kok dari nakwairium, wasari nama sepertinya berat gitu. Tapi harusnya memang begitu. Tidak boleh merasa memiliki. Nah, kalau sudah merasa memiliki ya repot. Kehilangan jabatan sedih, kehilangan harta sedih, kehilangan pacar sedih. Jadi tadi saya ini cukup tergelitik itu terkait dengan pujiannya itu milik Tuhan. Ya. Saya waktu kecil dulu sih ada salah satu sepuh di kampung saya. Di setiap menjelang subuh itu dia senantiasa, kalau bahasa dulu tuh bahasanya sih pembacaan lah bahasanya. Dan dilantungkan di speaker di toa. Qadimun li qadimin, qadimun li hadisin, Ya, hadisun li qadimin,
hadisun li hadithin. Iya. Maaf Pak Penghulu. Rasa nostalgia. Iya. Ya mungkin Pak Penghulu usianya sih cukup jauh sama kita ya. Iya. Setengah. Ya, jadi mengalami atau tidak saya nggak tahu sih. Cuman ketika kita dulu waktu kecil itu Pak Penghulu, orang tua sepuh-sepuh di saya itu senantiasa itu sebelum waktu masuk sholat atau sebelum majlis taklim begitu, itu pastilah ada yang gimana tuh Pak? Halang gitu pujian. Nah, ternyata ini mempunyai makna yang dalam gitu. Dan sampai saat ini saya belum terlalu paham ya. Kalau ngahalangkeun mah saya bisa. Coba gimana itu, Pak Kiai? Ya, alhamdulillah itu kan kata dasarnya hamdu, memakai alif lam. Maka ada yang mengatakan banyak ya, ada alif lam bil jinsi, ada ya artinya jenis puji. Tadi dikatakan jenis puji ada 4. Pertama hadisun qadimun li qadimin. Qadim itu sifat Allah maha terdahulu, hadisin itu yang baru, makhluk. Jadi pertama puji Allah kepada Allah, yaitu Allah berkata sendiri, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu kuasa atas segala sesuatu. Atau juga puji Allah kepada makhluknya, seperti Allah memuji kepada Nabi Muhammad SAW, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh ini mempunyai akhlak yang besar. Itu qadimun li hadisin ya. Kalau hadisun li qadimin, nah kita muji kepada Allah, kita ucapkan Allahu Akbar. Ya termasuk alhamdulillah ini mungkin ya. Nah, termasuk alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau hadisun li hadisin, ya kita aja, aduh gantengnya, aduh cantiknya. Pak Penghulu luar biasa, ganteng banget gitu kan. Tapi jangan pakai cuman ya. jangan pakai tapi gitu ya. Kesana ya jangan. Tapi hakikatnya milik Allah. Taruhlah puji Allah ke Allah, puji makhluk ke Allah, yaitu memang Allah. Tapi ketika Allah memuji kepada manusia, misalkan Allah memberi kata Adam, innallaha astafa Adam wa Nuha dan seterusnya, hakikatnya kan dijadikan orang pilihan oleh Allah. Begitupun kita diberi kelebihan ganteng, diberi pintar, diberi kelebihan kedudukan, hakikatnya kan tadi kita mah tidak punya apa-apa. Nah itu makanya kalau ada yang muji, jangan ngapung hirung, tapi kembalikan kepada Allah. Nah, begitupun kita, ketika kita memuji kepada makhluk, ada mengatakan tidak boleh memuji hakiki, tapi secara majaz, hakikinya kepada Allah. Aduh, alangkah cantiknya, tapi harusnya ingat ciptaan Allah. Allah luar biasa menciptakan wanita cantik. Aduh, alangkah pintarnya, majazinya kepada orang yang pintar, tapi hakikatnya Allah bisa ciptakan orang bisaan ya, orang pintar, semacam itu gitu. Berkenaan pujian kan ini hanya untuk Allah gitu ya, milik Allah. Nah, kita lihat di sekitar itu banyak yang bisa dibilang haus pujian seperti itu. Bahkan ada yang ekstrim istilahnya, gila pujian. Ada yang ekstrim istilahnya. Jadi secara tidak langsung ini menyerobot sifat ketuhanan. Iya. Ini dalam ya. Iya. Mas. Iya, betul sekali. Itu bahaya. Ada begini kan. Kibriya'u lidai wal izzu rida izari. Paman naz'ati wahidan min huma qadabtu ilan nar. Itu sebagian hadis. Sombong itu adalah selendangku, kemuliaan itu adalah sampingku. Artinya milik Allah yang tidak bisa melekat, keagungan dan kemuliaan. Barang siapa yang mengambil satu di antara dua, aku lemparkan ke neraka. Maka betul, tidak boleh tadi kita yang kepuji atau gila puji. Mungkin itu berangkatnya dari rasa memiliki dan rasa bisa segalanya mungkin ya. Kalau tadi berangkatnya. Iya. Jadi
ia minta dipuji seperti itu. Ya, ya. Nah, makanya ada sambungannya. Robbil alamin. Rob itu kan Allah dengan Rob itu objeknya sama, yaitu. Tapi kalau Rob maknanya yang menciptakan, yang mengurus, yang mengatur. Robbil alamin. Mengapa kita muji kepada Allah? Karena di sini disifati Robbil alamin. Allah itu yang mengurus alam, yang menciptakan alam. Apa alam itu? Alam itu adalah kuluma siwallah. Segala sesuatu selain Allah. Kita pun alam. Bumi alam, semuanya alam. Karena Allah yang tadi yang memberikan, maka kita tidak boleh sombong. Maka orang-orang soleh dalam Al-Quran ketika diberi kelebihan seperti tadi kata Pak Penghulu, hazami pali robi. Itu Nabi Sulaiman kan gitu. Ketika diberi kelebihan, hazami pali robi. Ini adalah karunia Robku. Nah, saya bisa begini teh oleh Allah dibeginikan. Sombong. Sementara kan ada bisikan lain dari setan. Jadi ketika ada yang ini Pak Penghulu, ketika ada yang muji itu Pak dewe gitu. Saheula kuring. Nah, itu tidak bedanya seperti musuh Allah namanya Korun. Korun ketika diberi kelebihan oleh Allah, kan pintar juga Korun itu. Nomor 2 hafid Toret. Pertama Nabi Musa, keduanya Korun. Ketika diberi kelebihan, apa kata Korun? Innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberi ini ala ilmin, atas dasar ilmu indi yang ada di padaku. Aing teh untukku aing mah untukku sayah mah. Nah, itu Korun. Eta mah mana? Ada milih Sulaiman apa milih Korun? Kalau Rabbil alamin yang mengurus hanya Allah, ya seharusnya berpedoman kepada kekasih Allah Nabi Sulaiman. Sering terdengar di kita ya. Oh, mun aing. Karena ya mudah-mudahan tidak sampai keterusan. Kalau cuma di lisan mungkin syariat ya bisa. Nah, tapi kalau sampai hakikat itu tidak boleh jelas. Itu korun gitu. Alimin inti. Kesananya mungkin kalau termasuk Fir'aun. Nah, Fir'aun itu kan anak Rob, nggak mengatakan ilah hukum, tapi Rob hukum. Mengapa mengatakan Rob? Karena konon ada yang mengatakan bahwa Fir'aun itu tadinya raja baik kepada rakyatnya, orang Kipti, orang Mesir. Sebenarnya Nabi Musa itu orang Israel, Bani Israel. Nah, kalau kepada orang Kipti baik-baik, ada yang lapar dikasih makan gratis, orang Kipti. Tapi kalau ke orang Israel ya dijajah. Ada yang sakit diobati gratis oleh Fir'aun. Sehingga mungkin timbul pujian dari makhluk. Oh, pengersa, kalau tidak ada engkau, mungkin mungkin saya sudah tidak ada. Mungkin setan nggak bisiki, kalau nggak ada saya, mual hidup jelema teh. Sehingga anak robbukum wal a'la. Itu mengapa keluar kata-kata Rob. Berbeda dengan Zulkarnain yang membuat yang di dalam surah itu Zulkar itu yang membentengi Ya'juj Ma'juj. Setelah berhasil membentengi Ya'juj, apa yang dikatakan Zulkar kasih Allah? Haza rahmatum mir Rabbi. Disebut ini adalah rahmat Robku. Nah, jadi lain menang aing gitu, tapi haza rahmat Rabbi. Fa iza ja'wadu Rabbi ja'udaka. Disebut terus apabila datang janji Robku, maka benteng yang kuat ini akan hancur. Maka disebut lagi Rob, wa kana wa'du Rabbi haqqo. Jadi terus mengingat Rob ketika diberi kelebihan itu. Nah, itu kekasih Allah. Sebab alhamdulillahi rabbil alamin. Tadi saya tergelitik juga ini untuk mencoba bicara di perspektif lain terkait dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tugas manusia hanya satu tadi kan. Ya. Apapun profesi kita, siapapun kita, dimanapun kita, tetap tugas kita satu,
ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dari perspektif rumah tangga. Ah, ini bagian apa dulu ini? Dari perspektif rumah tangga, kira-kira orang yang berumah tangga, sebelum berumah tangga, kira-kira niatnya ibadah atau niatnya apa? Apakah nikah itu bagian dari tugas kita sebagai makhluk? Sebagai makhluk itu, apakah dengan menikah gitu kira-kira? Apakah dengan menikah kita menjalankan tugas kita? Nah, gitu, dari Tuhan yang Maha Kuasa kita SWT. Ya batuk. Gimana menjawabnya? agak sulit pertanyaannya. Karena apa? Karena mungkin kalau orang sih tahu ya gitu. Tapi secara pribadi kan kita berbicara rumah tangga gitu. Sedangkan kita juga belum gitu, di sana. Tapi kita coba saja sedikit mungkinnya berkenaan rumah tangga, kemudian dengan kaitannya dengan ibadah seperti itu. Kita mengenal, bahkan ada dalam ini juga kita beritahukan bahwa materi ini ada di bimbingan perkawinan gitu, yang terselenggara rutin di Kecamatan Singaparna tiap hari Kamis, reguler tiap hari Kamis apabila ada calon pengantin. Untuk itu, bila pemirsa Anda semua yang ikut menonton adalah calon pengantin, jangan lewatkan bimbingan perkawinan di Kecamatan Singaparna. Di dalamnya dibahas juga berkenaan rumah tangga, posisinya dalam peribadahan gitu, seperti itu. Kita mengenal yang fasilitator sering sampaikan, ada segitiga cinta seperti itu mungkin segitiga cinta. Tapi jangan dibalik, bahaya. Cinta Bahaya. betul. Jadi ada segitiga cinta seperti itu. Jadi kaitannya ini dalam rumah tangga, di mana kedua orang gitu yang merupakan hamba Allah gitu. Karena kehambaannya, karena tadi berkenaan tujuan hidup yang utama gitu, yang satu-satunya tadi untuk beribadah. Jadi tatkala ia merealisasikan nilai tersebut untuk sama-sama beribadah, maka kurvanya itu jadi semakin mendekat di antara keduanya, seperti itu. Kalau digambarkan, mungkin ada di sini gambarnya nanti diedit. Jadi ada segitiga cinta, di mana dua hamba ini posisinya di bawah gitu ya. Lalu ia menghambakan diri kepada Rob, kemudian ia menjadi mendekat seperti itu. Inilah kurva segitiga. Dan ini juga posisi berumah tangga dengan diniatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dengan niat yang bagus, karena kemarin disinggung juga berkenaan niat, innamal amalu binniyat. Nah, maka dengan niat yang bagus kemudian akan timbul ikhtiar yang bagus juga, seperti itu. Karena tidak mungkin ikhtiar akan timbul dengan baik sedangkan niatnya buruk, seperti itu. Dari berawal dari niat, kemudian menapaki jalannya dengan baik peribadahan, maka ini akan menjadi sampai di titik di mana semua bersatu gitu pada tujuan hakiki tersebut, tujuan berkeluarga, yaitu yang sakinah, mawaddah, warahmah, seperti itu. Jadi saya juga ini tadi cukup di garis bawahnya terkait dengan ikhtiar. Jadi ikhtiar dalam berumah tangga itu salah satunya adalah ikhtiar untuk saling menjaga. Apa yang dijaga? Niatnya itu yang tadi. Komitmen. Jadi kalau istilah lain, niat ibadah dalam sebuah pernikahan itu, saya menggunakan kata lain, itu adalah sebuah komitmen yang dibangun bersama-sama dengan pasangan kita. Dan itu harus dijaga, harus diperjuangkan, sehingga perjalanan kita itu
sebagaimana kurva tadi bertemu di satu titik. Apa itu titik? Apa itu satu titik itu? Mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, titik itu adalah titik sebagai bentuk kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena maaf, ya mungkin salah satu faktor yang membuat keluarga ada yang perhentian aja itu akibat dari adanya itu tidak ada komitmen yang diperjuangkan itu. Apa yang diperjuangkan? Ya niatnya itu. Apa niatnya itu? Ibadah. Niatnya adalah penghambaan kepada Tuhan Maha Kuasa Allah Subhanahu. Ya, berkenaan hal tersebut, berkenaan apa barusan? Komitmen. Nah, ternyata Pak Kiai, Pak Panghulu, kita sudah berbincang-bincang 1 jam lebih. Gak terasa ya, setelah saking asiknya gitu berbicara tentang pernikahan, berbicara tentang tafsir Al-Quran di ayat kedua ya soal Al-Fatihah. Sebetulnya kita masih mau bersama-sama dengan saudara-saudara semua di luar sana, tapi mengingat dengan kerjaan kita yang lain, kita juga mesti membatasi waktu demi menjaga pelayanan yang optimal bagi masyarakat. Sebagai closing statement, silakan Pak Panghulu dulu. Belum persiapan, yang lain saja dulu. Dari pertemuan obrolan kita hari ini. Ya mungkin tadi yang saya sampaikan adalah segala puji bagi Allah. Itu merupakan suatu kewajiban kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Mau tak mau itu harus. Tinggal kita mau menyebutnya menyebut nikmat. Kata Al-Quran kan wa in ta'udu nikmatallahi tuhsuha. Andaikan kau menghitung nikmat tidak akan hitung. Itu bukan untuk orang kaya itu ayat, tapi untuk semua. Bahkan ketika ulama salaf ada mengatakan andaikan orang fakir sendiri sakit, itu musibahnya 3 in 1. Tapi kalau mengingat nikmat Allah, dia itu akan sibuk bersyukur daripada bersabar. Sebenarnya itu sudah pantas sabar. Kita makan sakit guys, saya sabar. Kalau mengingat nikmat Allah mah punya yang 3 itu miskin, sendiri, tidak bukan sanak keluarga, sakit. Kalau mengingat nikmat Allah akan sibuk lisannya mengucapkan alhamdulillah daripada innalillah. Nah, tinggal kita membaca nikmat sendiri. Kuncinya bersyukur, jangan melihat nikmat orang lain. Kalau melihat nikmat orang lain gak bakalan selesai hatta zurtumul maqabir, sampai kubur. Itu mesti kita banyak bersyukur kepada Allah apapun situasinya. Bahkan kalau bisa mah sedang sedih bisa dengan ikhlas mengucapkan alhamdulillah kalau bisa. Kalau gak bisa ya innalillahi. Minimal lah ketika kita menikmat baik harta baik itu kita alhamdulillah, bukan punya kita, pemberian dari Allah. Pak Paulo mau menambahkan? Sudah cukup. Jadi dari obrolan kita hari ini, kalau perspektif keluarga sakinah, saya akan coba terkait dengan tugas kita sebagai ibadah. Jadi orang yang berumah tangga kalau niatnya ibadah, ketika dia mendapatkan kebahagiaan, itu adalah bagian dari ibadah. Kalau kebetulan dalam kehidupan rumah tangga mendapatkan ketidaksenangan, kekecewaan, ketidaknyamanan, ya itu sama juga, dia akan menganggap bahwa itu merupakan bagian dari ibadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa melalui ujian-ujian itu. Jadi saya mencoba berpendapat, kalau niat nikahnya ibadah,
hanya tidak mungkin ada Iya, betul, betul. perpisahan. Karena menganggap ketika bahagia itu bagian dari ibadah. Ketika tidak bahagia pun Jadi ibadah Itu adalah malah lebih besar pahalanya. bagian dari ibadah dan itu lebih besar. Kalau kata kiai saya bahkan kalau isi cerewet berarti kamu calon wali. Peluang calon walinya sangat terbuka. Kalau bisa sabar, kalau nggak sabar, nah itu tadi. Itu dari yang terkait dengan itu. Terus intinya pujian itu ada 4. Intinya pujian itu ada 4. Yang kedua adalah qadimun li qadimin, qadimun li hadisin, hadisun li qadimin, hadisun li hadisin. Apakah mau bersenandung kita bersama-sama? Boleh ya sebelum ikut ya. Boleh. Oke. Emang suara kita suara-suara pas-pasan semua ya. Jadi ya kita enak-enakin aja. Ini bakat terpendam, bakat yang harus dipendam. Bakat yang lebih dipendam. Kita bersenandung ya. Semoga kita mendapatkan berkahnya dan senantiasa menancap di hati kita masing-masing. Qadimun li qadimin, qadimun li hadisin, hadisun li qadimin, hadisun li hadisin. Luar biasa. Jadi kita mempunyai hak untuk mendapatkan pujian, tapi kita tidak berhak mengambil pujian, karena pujian seyogyana adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, demikian pertemuan kita hari ini. Mohon maaf atas segala kurang dan kehilafan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.